Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik. Nah, jadi lebih tepatnya di sini kita akan membahas bagaimana cara melakukan yang namanya mutasi ataupun penarikan data peserta didik yang pindah ke sekolahnya Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah lain ke sekolahnya kita. Jadi di sini Bapak Ibu ya jangan menggunakan yang namanya input manual karena itu akan merusak data rekam didiknya peserta didik. Artinya data yang sudah pernah terekam kembali dengan data yang terbaru itu tidak boleh. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Jadi Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ingin menarik data peserta didik, pastikan data peserta didiknya itu berstatus mutasi ataupun lulus dari sekolah yang lain. Mutasi adalah perpindahan antar jenjang, misalkan dari SD ke SD ya. Nah, kalau lulus itu dari SD ke SMP. Nah, itu dinamakan lulus. Jadi, pastikan ketika sekolah lain ataupun sekolahnya Bapak Ibu melakukan yang namanya mutasi ataupun perpindahan data siswa itu dikeluarkan dari aplikasi Dapodiknya itu harus berstatus mutasi ya, itu kalau pindah. Tapi kalau dia itu adalah pindah ke jenjang yang lain itu adalah lulus. Namun di versi yang terakhir ya untuk tahun ajaran 23-24, nah itu nanti untuk yang kelas akhir khususnya SD, TK, kemudian SMP dan SMA, kemudian SMK, itu semuanya diluluskan oleh sistem terkait dengan data lulusnya ya. Nah, kalau mutasi itu dimutasikan oleh satuan pendidikan melalui yang namanya aplikasi Dapodik dan berstatus lulus ya. Oke, kita buka aplikasi Dapodiknya dulu ya. Kita bahas terkait dengan itu dulu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin melakukan yang namanya mutasi data siswa, klik masuk di bagian data peserta didiknya, kemudian pilih data peserta didik yang akan dilakukan yang namanya mutasi. Pastikan dia masuk ke dalam rombel yang aktif ya, misalkan yang ini. Kemudian kita klik di bagian registrasi. Nah, di sini Bapak Ibu ada di bagian kolom di sini. Di sini sudah diingatkan oleh aplikasi Dapodik bahwa terkait dengan data seperti TKB kelas 6, kelas 9, kelas 12 ataupun 13 paket A ya, kemudian paket B dan paket C yang kelas akhir, semua itu akan diluluskan secara otomatis ya. Jadi terkait dengan itu setiap tahun seperti itu. Nah, kemudian untuk yang mutasi, di sini ada pilihannya mutasi. Jadi sekolah lain bisa menarik data sekolah Bapak Ibu itu kalau dia pilihannya mutasi. Ya, tapi kalau dikeluarkan, mengundurkan diri putus sekolah itu tidak bisa kecuali admin dinasnya yang membantu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti masukkan tanggal keluarnya, kemudian alasannya kenapa dia harus mutasi ya. Itu seperti itu untuk terkait dengan cara melakukan yang namanya mutasi. Nah, kemudian untuk cara menariknya itu di bagaimana Pak Mun ya. Nah, untuk cara menariknya ya Bapak Ibu itu dilakukan full online ya, dilakukan full online. Jadi bukan dari aplikasi Dapodiknya, tetapi dari yang namanya manajemen Dapodik ya, sp.dik.kemdikbud.go.id itu alamatnya ya. Saya ulangi, sp.dik.kemdikbud.go.id itu full online tanpa aplikasi Dapodik ya. Bahkan Bapak Ibu bisa menarik data siswa itu melalui handphonenya Bapak Ibu, jadi nggak harus buka laptop kemudian menarik, tidak harus seperti itu ya, tapi online juga bisa. Nah, kemudian ya klik login. Masukkan akun Dapodiknya Bapak Ibu, kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini. Kemudian nanti silahkan klik di bagian aplikasi. Setelah klik di bagian aplikasi, kemudian klik di bagian mutasi ya. Kalau PD baru ini untuk menambah PD baru yang di luar Dapodik. Kemudian kalau mutasi di bagian ini, kita menariknya di bagian ini. Dan kemudian nanti silakan Bapak Ibu pilih asal peserta didik ya, pindahannya dari mana, provinsi mana, kemudian kabupaten mana, kemudian kecamatan yang mana ya. Nah, kemudian di sini kita pilih kecamatan. Selanjutnya di sini kita akan pilih yang namanya asal sekolah ya, asal sekolahnya dia pindahan dari mana. Kemudian masukkan rombel tujuan dia kelas berapa. Kemudian klik tampilkan. Nah, di sini akan tampil data-data peserta didik yang mutasi dari sekolah tersebut ya. Semuanya beralasan mutasi. Jadi, yang saya katakan tadi adalah pastikan data siswa yang Bapak Ibu tarik ya, ataupun yang akan Bapak Ibu tarik
itu berstatus mutasi dari sekolah yang lain. Jadi yang bisa menarik itu adalah data mutasi dan lulus. Selain dua itu tidak bisa ditarik oleh sekolah yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harapkan bagi siswa yang mutasi itu dipilih mutasi. Kalau yang dia berstatus ke jenjang lain itu lulus ya. Nah, jadi sekedar info ya, untuk tahun ajaran 2023-2024 ini di aplikasi Dapodiknya tidak ada menu lulus lagi untuk yang PAUD non formal ya. Jadi Bapak Ibu yang SD mohon bersabar karena nanti kita lulusnya semuanya di rilis Dapodik terbaru 24 dan 25 ya. Nah, jadi mulai bisa menarik data dari PAUD ya, itu dimulai saat rilisnya Dapodik terbaru. Jadi infonya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita tarik ya namanya. Namanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan sebelum menarik data siswanya, data siswanya dicek dulu. Namanya siapa, jenis kelaminnya berapa, nicknya sama atau tidak dengan data yang Bapak Ibu terima ya. Kemudian NISN-nya sama nggak? Kemudian tanggal lahir. Jangan sampai salah menarik data peserta didik karena nanti bisa berakibat ganda dengan sekolah yang lain ya. Nah, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah menarik dan klik di sini ya. Setelah di checklist seperti ini, klik daftarkan ya. Jadi pastikan dulu data siswanya, apakah data siswa yang siswanya masuk ke sekolahnya Bapak Ibu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai baru klik daftarkan. Jangan asal klik langsung daftarkan tanpa melihat datanya karena ini akan berefek ganda dengan sekolah yang lain ya. Dan kemudian klik daftarkan. Nah, data peserta didik berhasil didaftarkan. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya Bapak Ibu silakan kembali dalam aplikasi Dapodik ya. Di sini saya buktikan bahwa beliau ataupun si Hana ini belum ada di Dapodik kita. Nah, ini belum ada. Kita ketik namanya, ini belum ada. Dan saat ini silakan Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Kemudian klik di validasi data ya. Kemudian validasi dari data sekolah sampai data referensi ya. Jadi untuk menarik data itu dilakukan yang namanya validasi Dapodik dulu ya. Jadi tarik data itu nggak harus valid semua datanya. Kalaupun ada data invalid, misalkan di sini di peserta didik ada 1, ada 2, itu tidak pengaruh karena yang berkewajiban invalid 0 itu adalah mensinkronkan ataupun mengirim data ya. Jadi bedanya antara tarik data dan sinkron itu adalah kalau sinkron itu dua dia feedback ya. Jadi mengirim dan menerima itu yang namanya sinkron. Kalau yang tarik data dia hanya menarik data yang berubah secara online dari servernya Dapodik. Jadi seperti itu. Kalau tarik data jadi satu arah. Tapi kalau sinkron dia dua arah, menarik dan mengirim, mengirim dan menarik. Jadi kalau sinkron dua arah ya. Tapi kalau tarik data itu menarik data yang terjadi perubahan di server ataupun secara online, baik itu ada diedit sama dinas terkait dengan data gurunya ya dan sebagainya, itu dilakukan yang namanya tarik data ya tanpa harus sinkron. Nah, antara sinkron dengan tarik data mana yang lebih berat Pak Mun? Ya, lebih berat sinkron karena apa? Dia mengirim data sekaligus menarik data. Tapi kalau tarik data dia dalam satu arah. Jadi terkesan lebih ringan tarik data daripada sinkron ya. Jadi seperti itu. Oke, jika sudah nol semua seperti ini ataupun sudah divalidasi, klik di tarik data. Nah, nanti di sini ada penjelasan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu tarik data proses satu arah di mana hanya menurunkan data yang mengalami perubahan di server saja ya. Seperti tadi kita sudah menarik data dan nanti kita akan melakukan yang namanya tarik data. Kemudian untuk sinkron dia proses dua arah yang menurunkan data yang mengalami perubahan dan mengirimkan data yang mengalami perubahan di Dapodiknya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silakan ketika setelah menarik tadi seperti tadi saya lupa jelaskan lagi. Setelah menarik nanti Bapak Ibu klik di bagian siswa ya. Nah, ngecek nih di data siswa aktif ada nggak dia? Ya. Nah, kalau belum ada seperti ini, klik di bagian data siswa terdaftar, ya. Nah, kalau
belum ada di sini, kemungkinan besar itu ada delay di dalam servernya. Tapi kita coba tes ya Bapak Ibu, coba kita tes. Harusnya kalau dia sudah kita tarik tadi ya, itu akan muncul di data siswa aktif atau di data siswa terdaftar. Oke, ini mungkin delay ya. Jadi coba kita lakukan tarik data aja ya. Jadi biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, karena yang namanya server Dapodik itu super sibuk juga ya terkait dengan pendataan. Jadi kalau belum muncul situ, coba Bapak Ibu nanti tarik data dulu ya di dalam aplikasi Dapodik. Harusnya muncul di data siswa terdaftar dulu ya. Jadi ketika nanti dia sudah masuk ke rombel, kemudian disinkron, masuk di dalam data siswa aktif. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu klik di bagian tarik data ya. Di bagian tarik data ini Bapak Ibu klik. Nah selanjutnya nanti prosesnya akan berjalan ya. Jadi akan menarik data peserta didik yang kita tarik tadi ya dari server ataupun dari data online-nya. Jadi akan menuju ke dalam aplikasinya Bapak Ibu. Jadi proses ini sungguh cepat, sungguh praktis ya. Kemudian tidak memakan biaya, tidak memakan yang namanya waktu dan sebagainya, cuma membutuhkan koneksi internet dan Bapak Ibu melakukan semuanya itu dari data Dapodik ya. Jadi baik online ataupun ke dalam aplikasi Dapodiknya. Nah, kemudian nanti barulah Bapak Ibu ngecek lagi nih, ketika sudah proses tarik data itu selesai, Bapak Ibu ngecek lagi ke dalam aplikasi Dapodik, apakah benar siswa itu masuk ke dalam aplikasi Dapodik dengan rombel yang sesuai. Jadi seperti itu ya. Nah ini prosesnya cepat karena sesuai saya jelaskan tadi, kalau proses menarik itu dalam satu arah. Nah ini sudah selesai ya, proses tariknya 57 detik. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melihat di sini anggota rombel ya, satu yang masuk ke dalam aplikasi Dapodiknya Bapak Ibu, kemudian registrasinya ini satu orang, dan nanti Bapak Ibu klik di bagian peserta didik ya. Nah kemudian Bapak Ibu jangan lupa nih, setelah melakukan yang namanya baik sinkron ataupun tarik data, jangan lupa di refresh data aplikasi Dapodiknya. Supaya apa? Supaya terupdate ya, supaya terupdate. Jadi biasakan setelah sinkron, setelah tarik data itu di reload ataupun di update data browsernya, sehingga aplikasi Dapodik memberikan tampilan data terbaru dari Bapak Ibu ya, dari data Dapodiknya Bapak Ibu. Ini sudah ada datanya, dia masuk di kelas 2 ya. Oke, sudah, kita cek di rombelnya. Kita pastikan lagi. Nah, ini dia. Ya, ini sudah masuk ke dalam ini ya. Ini terdaftar siswa baru. Kita menuju lagi ke dalam data peserta didiknya. Kita registrasi, ini pindahan. Oke, ini sudah sesuai ya. Nanti kalau sudah kita sinkron, nanti baru dia berubah menjadi yang namanya melanjutkan semester ya. Jadi nggak usah khawatir, loh ini kok dibacanya Pak Mun, kok dibacanya ini siswa baru ya, karena kan belum disinkron. Nah, jadi nanti disinkron lagi baru terbaca dia menjadi siswa melanjutkan semester. Oke, nanti silakan nanti Bapak Ibu melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik, kemudian nanti ngecek lagi datanya ya, apakah sudah masuk ke dalam data manajemennya aplikasi Dapodiknya Bapak Ibu di spdata.kemdikbud.id. Dan mungkin itu yang dapat saya berikan di video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini ke rekan-rekan lainnya.